Kembali di Sapa Indonesia Malam, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reyhana Wijayanto datang ke KPK untuk mengklarifikasi hartanya. Selama 3,5 jam, Reyhana mengklarifikasi harta di LHKPN-nya senilai 2,7 miliar rupiah. Pagi, Bu. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reyhana Wijayanto, datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Reyhana diperiksa KPK selama 3,5 jam. Usai diperiksa KPK, Reyhana yang menjabat Kadinkes Lampung selama 14 tahun ini irit bicara. Aja Bu, yang didalami diklarifikasi apa aja nih Bu? Sedikit aja Bu. Tolong ya, saya kasih jalan ya. Kasih jalan Bu. Sama jalan sedikit aja Bu. Ya udah, sudah ya. Biar nggak rancu nih Bu. Ya udah diklarifikasi. KPN-nya 5 tahunan. Yang diklarifikasi apa aja nih Bu? Bu, klarifikasinya nanti akan berlanjut atau seperti apa nih Bu? Atau sekali? Tanyakan ke dalam ya, saya nggak Tapi tahu. kalau yang diklarifikasi apa aja nih berarti? Ya maaf ya, tanyakan ke dalam aja. Ini, Bu. Iya. KPK memanggil Reyhana untuk mengklarifikasi hartanya karena LHKPN-nya dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai profilnya. Berdasarkan LHKPN tahun 2022, Reyhana memiliki total harta senilai 2,7 miliar rupiah. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan senilai 1,9 miliar rupiah, kendaraan senilai 450 juta rupiah, harta bergerak berjumlah 6,7 juta rupiah, dan uang kas atau setara kas senilai 300 juta rupiah. Sebelumnya, Reyhana sempat menyita perhatian publik karena sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Ia sering mengunggah foto-foto dengan mengenakan barang-barang mewah. Tim Liputan, Kompas TV. Satu lagi, pejabat pemerintah daerah harus mengklarifikasi hartanya gara-gara flexing di media sosial. Lalu mengapa kasus ini terus terulang dan bagaimana mengawasi kewajaran harta kekayaan pejabat daerah? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman. Selamat malam Mas Arman. Selamat malam Mbak Friska. Ini kayak masyarakat sudah hafal betul, tidak asing begitu ya. Kali ini gilirannya Kadinkes Lampung yang diperiksa LHKPN awalnya ketahuan karena flexing. Nah, KPPOD melihatnya seperti apa? Ya, kami melihat sebenarnya ini satu catatan besar kita ya Mbak ya, terkait dengan seluruh rumah besar tata kelola, termasuk di dalamnya itu terkait dengan sistem pengawasan dan juga pelaporan harta kekayaan pejabat dan juga lapor harta kekayaan ASN. Kami melihatnya pada 3 dimensi sebenarnya. Pertama pada sisi struktural. Dalam sisi struktural ini kita bicara seluruh kebijakan mulai dari undang-undang, peraturan turunannya, gitu ya. Yang terkait dengan sistem pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara LHKPN ataupun yang terkait dengan laporan kekayaan ASN gitu ya. Jadi yang kami lihat di sini pada dimensi kebijakan ini itu belum memberikan satu daya paksa yang luar biasa agar setiap ASN, setiap penyelenggara pemerintah negara itu wajib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan atau di rumahnya masing-masing gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah belum ada satu pengaturan yang lebih memaksa gitu ya, memaksa ASN juga untuk patuh pada laporan itu dan juga jujur menjawab setiap laporan itu gitu ya. Dan yang ketiga, sanksi gitu ya. Kalau kita melihat sanksi itu hanya sebatas sanksi administrasi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ke depan terkait dengan sanksi-sanksi ini gitu. Kemudian yang kedua, pada dimensi proses ya yang kami lihat terkait dengan bagaimana sistem pelaporan itu yang kami lihat ada batas yang lebar, ada jarak yang lebar, ada tembok yang besar yang memisahkan laporan kekayaan itu dari pantauan publik gitu ya. Meskipun ada kewajiban untuk memberikan pengumuman di publik gitu ya setelah memberikan laporan kepada KPK atau kepada kepala instansi gitu ya. Tetapi bagaimana pantauan itu bisa dievaluasi secara baik gitu ya, atau diaudit secara terbuka oleh publik gitu ya. Dalam proses itu yang kita lihat masih ada jarak di sana. Gitu. Kemudian yang ketiga, pada area kultur sebenarnya, gitu. Pada area kultur ini kami melihat meskipun sejumlah kebijakan itu sudah mengatur terkait dengan misalnya kode etik, kode perilaku, nilai-nilai dasar yang wajib dipenuhi oleh seorang ASN atau seorang pejabat itu, tapi dalam praktiknya yang kita lihat sejauh ini gitu ya, itu
belum mampu mendeteksi apakah implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait dengan kode etik, kode perilaku, Ya. nilai dasar itu bisa tercermin dalam realitas di lapangan gitu ya. Ya. Padahal di sana jelas sekali ya Mbak ya, di dalam Undang-Undang ASN atau yang terkait dengan PP Korps atau yang terkait dengan kode etik itu yang 42 tahun 2004 itu nilai dasar yang mesti diterapkan misalnya soal sederhana gitu ya. Wajib menunjukkan empati, kesederhanaan dalam praktik pelayanan publik atau dalam etika dalam kehidupan bermasyarakat itu Oke. sudah sangat jelas gitu Mas Mbak Arman, Priska. kita bahas satu-satu soal tadi, misalnya LHKPN, kepatuhan lapor LHKPN. Iya sih lapor, tapi apakah isinya sesuai atau tidak begitu? Misalnya, Rehana ini kan tercatat punya 2,7 miliar rupiah. Bagaimana bisa hati-hati apakah ada yang wajar atau tidak? Karena pasti kan ada juga jawaban akan bertambah nilainya, misalnya nilai tanah atau rumah dan sebagainya. Bagaimana ini bisa hati-hati betul untuk memilah mana yang wajar, mana yang tidak, Mas Arman? Iya, makanya tadi saya sampaikan gitu ya, pada dimensi kebijakan gitu ya, di area struktural tadi itu belum ada ketentuan untuk memeriksa lanjutan ketika misalnya para pejabat itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah memberikan laporan. Nah, verifikasi lanjutan ini yang menurut saya masih bolong gitu ya. Nah, yang Apakah, bolongnya nilai ini pelajaran biasanya ditambalnya dengan apa, Mas, kalau dalam waktu singkat? Kalau sekarang masih kosong ya ruangnya? Nah, dalam konteks ini menurut kami kalau kita bicara jangka pendek gitu ya, karena ini sudah terjadi di depan mata, Ya. pemerintah pusat terutama gitu ya harus menyediakan gitu ya kanal-kanal pelaporan yang di mana publik itu bisa memberikan laporan terkait dengan kehidupan para pejabat, karena dari situ kita bisa, itu salah satu cara proksi gitu ya untuk mengarahkan mata publik dan juga laporan-laporan terkait itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di publik gitu ya. Itu kita belajar dari kasus Lampung ya. Iya. Ketika itu menjadi viral di media sosial gitu ya. Baru itu orang tahu ya. Tertuju ke sana. Sehingga menurut kami kejadian di Lampung ya, baik itu yang terkait dengan infrastruktur maupun yang terkait dengan pamer barang mewah ini menunjukkan kelemahan dari sistem pelaporan atau juga pengawasan dari publik itu Mbak, gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan ke depan terkait dengan sistem pelaporan ini sebagai bagian turunan dari sistem besar terkait dengan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik gitu ya. Termasuk soal jabatan yang dijabat oleh Kadinkes Lampung ini kan 14 tahun panjang masa jabatannya. Ini apakah jadi celah juga rawan timbul kecurigaan atau bahkan rawan penyalahgunaan wewenang di sana? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat seleksi terkait dengan jabatan pimpinan tinggi ya, baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, mulai dari yang pertama, pratama, madya sampai utama itu kan ada mulai dari proses seleksi oleh pansel gitu ya, dan pansel itu akan menyodorkan 3 nama kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, menurut kami gitu ya, proses ini juga mesti diperhatikan ke depan, jangan sampai yang diseleksi oleh pansel itu adalah orang-orang yang sudah bermain di belakang layar dengan pejabat pembina kepegawaian. Yeah. PPK ini itu bisa bupati wali kota, bisa gubernur, atau bisa menteri di level pemerintah pusat gitu ya. Yang itu tadi kami sampaikan, agar di area kebijakannya itu, agar proses seleksi gitu ya, proses seleksi terhadap jabatan pimpinan tinggi, termasuk yang tadi kepala dinas itu bisa memfilter seluruh kapasitas dan juga integritas dari kepala-kepala dinas ini, baik di sisi kompetensinya untuk kapasitas ataupun di sisi integritasnya gitu ya. Itu yang menurut kami lubang besar kita selama ini ya, terkait dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi di daerah gitu ya. Dan kelemahan-kelemahan ini juga yang membuka ruang terhadap jual beli jabatan Friska di daerah gitu ya, karena proses-proses ini yang tadi saya sampaikan itu masih berjarak dari pantauan publik, masih jauh dari prinsip-prinsip good governance gitu ya, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak transparan, Pak Friska. Nah, apa juga yang jadi sebab sulit publik mengawasi atau bahkan speak up, selain kalau salurannya sekarang netizen, viral dulu baru diselidiki. Nah, tapi apa sejauh ini yang jadi kendala? Apakah ada tekanan begitu untuk masyarakat kalau di daerah yang Anda lihat, yang Anda amati, Mas Arman? Ya, kalau kita sempitkan konteksnya 2-3 tahun terakhir ya, di mana kehidupan ekonomi kita bertumbuhnya itu sangat susah gitu ya, banyak masyarakat yang menganggur gitu ya, dan ketika ada konteks seperti itu, tetapi di sisi lain para pelayan rakyat yang itu adalah para pejabat justru menunjukkan kehidupan atau lifestyle yang berbeda dengan konteks yang ada di masyarakat gitu ya.
Ini yang menurut kami yang mendorong gitu ya publik untuk memviralkan atau mencari tahu kehidupan sehari-hari dari para pejabat kita, dan menurut kami ini sebenarnya hal yang positif yang mesti mesti diakomodir dalam sistem pengawasan publik tadi, Mbak, gitu ya. Padahal yang Mbak Friska, kalau kita lihat ya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya sistem-sistem pelaporan, sistem pengawasannya. Ada e-lapor di pemerintah pusat melalui sistem SP4 lapor itu, gitu ya, yang diampu oleh Kemenpan RB, Ombudsman, KSP, gitu ya, dan kementerian-kementerian lain terkait. Dan di daerah pun sebenarnya punya sistemnya masing-masing. Misalnya di Jakarta itu punya Zaki ya, gitu ya, atau beberapa sistem-sistem lain yang di daerah. Tetapi pertanyaannya adalah ketika banyak sistem ini muncul gitu, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, tapi kok kualitas pelayanan, kualitas integritas dan juga kapasitas ASN, terutama para penyelenggara itu kok tidak muncul gitu ya. Artinya memang sistem-sistem ini belum optimal untuk menyampaikan kondisi yang sesungguhnya, belum optimal untuk memberikan respons yang akuntabel terhadap laporan masyarakat. Contoh kecil gitu ya, misalnya ketika kita memberikan laporan terkait dengan layanan buruk misalnya di salah satu instansi, pertanyaannya adalah apakah itu bisa direspon real time seperti yang dibuat oleh lembaga-lembaga swasta gitu. Ini kan enggak gitu ya. Ini juga yang membuat masyarakat itu memanfaatkan modalitas yang ada, dalam hal ini itu adalah media sosial yang sangat ampuh saat ini. Daripada sudah capek-capek lapor tidak ditindaklanjuti, buang-buang waktu juga gitu ya Mas Arman ya, kalau bicara soal yang jadi kendala. Nah tadi kan Mas Arman bilang juga banyak sekali celahnya. Bicara dari kasus-kasus sebelumnya, misalnya saja Rafael Alun. Di tengah banyaknya ruang kosong, apakah pada akhirnya selama sistem belum diperbaiki, kalau ada kasus pidananya baru bisa ditindaklanjuti? Kalau tidak ya sudah menguap begitu saja. Persis itu yang tadi saya sampaikan Mbak Friska. Kalau kita lihat di kebijakan itu kan masih mengatur terkait dengan sanksi administrasi ya. Nah ini kelemahan yang besar gitu ya dalam sistem punishment atau reward gitu ya. Yang kita dorong ke depan itu perlu memberikan sanksi yang menimbulkan efek jerat tidak hanya untuk si yang bersangkutan, tetapi juga untuk konteks besar dalam birokrasi gitu ya, untuk seluruh birokrat gitu ya. Di segala tingkat dari administrasi, struktural ataupun fungsional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan di internal birokrasi itu punya APIP gitu ya, punya inspektorat. Dan dari kacamata kami ketika ada persoalan seperti ini juga kelemahan besar dalam desain sistem pengawasan internal yang dilaksanakan oleh inspektorat gitu ya. Padahal dia melakukan fungsi pengawasan di sisi internalnya gitu ya. Salah satu kelemahan adalah dalam konteks daerah gitu ya, kita lihat APIP atau inspektorat itu kan bagian dari organisasi perangkat daerah OPD, dan itu berada di bawah kepala daerah. Bagaimana mungkin dia memberikan pengawasan terhadap kinerja bupati, wali kota, gubernur atau kepala dinas yang lain, sementara di sisi lain dia berada di posisi yang di bawah, bagian posisinya berada di bawah kepala daerah atau sama dengan OPD-OPD yang lain. Gitu Mbak Friska. Nah, dan kalau bicara soal LHKPN tidak sesuai dengan apa yang semestinya di lapangan, apa yang menurut Mas Arman bisa dilakukan agar ada efek jerah? Selain tadi, kalau aturan kan regulasi, prosesnya tentu panjang ya Mas Arman. Tapi apakah ya satu-satunya adalah aduan masyarakat ini yang bisa dilakukan? Iya, untuk konteks jangka pendek memang kita mengandalkan gitu ya pelaporan dari sisi publik gitu ya. Untuk jangka pendek itu sangat ampuh gitu. Tetapi di sisi lain kita perlu memikirkan target jangka panjangnya, itu perlu menyasar apa? Menyasar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem pelaporan ini atau juga kebijakan lain yang terkait. Karena kalau kita bicara pengawasan pelayanan publik gitu ya, termasuk di dalamnya itu soal harta kekayaan, banyak kebijakan yang mesti dilihat sebenarnya terkait dengan undang-undang KPK, undang-undang pelayanan publik, kemudian undang-undang yang terkait dengan penyelenggara negara yang bebas KKN gitu ya, atau undang-undang ASN atau undang-undang PME dalam konteks daerah, atau beberapa undang-undang sektoral lainnya gitu ya. Yang mana menurut kami dari catatan kami untuk beberapa undang-undang misalnya gitu ya, undang-undang Pemda tadi soal inspektorat itu masih lemah, atau undang-undang pelayanan yang lain misalnya undang-undang Cipta Kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha masih memberi peluang kepada penyelenggara pemerintah di daerah gitu ya, kadis, kepala daerah untuk melakukan praktik-praktik rasuah gitu Mbak gitu ya. Itu yang menurut kami dalam konteks jangka panjang kita perlu melakukan mapping terhadap seluruh
kebijakan strategis mulai dari undang-undang sampai regulasi turunannya itu agar tidak memberikan celah kepada penyelenggara negara gitu ya untuk melakukan praktik-praktik seperti itu. Nah, Gitu Mbak Friska. penekanannya adalah LHKPN ini yang tidak jujur, misalnya bukan hanya tidak melaporkan LHKPN, karena kan kalau sekarang rata-rata ya pejabat melaporkan LHKPN begitu ya, tapi jumlahnya tidak sesuai, ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap atau jadi celah untuk melakukan tindak pidana begitu, Mas Arman, itu yang harus diwaspadai. Persis, itu ya Mbak ya. Jadi dengan fenomena yang terjadi mulai dari pemerintah pusat atau di level nasional ya, dengan peristiwa Rafael Alun atau sekarang di level daerah dengan kasus Kadis Kesehatan di Lampung, menurut kami ini yang perlu kita pikirkan ke depan, jangan sampai ketika ramai-ramai dibicarakan di medsos, di media baru ada proses penyisiran gitu ya. Nah, bagaimana ke depan kebijakan terkait itu mulai memikirkan itu gitu ya. Bagaimana ketika proses pelaporan itu selesai dan penyelenggara pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu mesti mengecek gitu, melakukan validasi juga terkait dengan harta kekayaan itu dalam konteks yang nyatanya gitu ya. Iya, tadi secara sistem evaluasinya sudah disampaikan Mas Arman, tapi yang menarik juga gini, saat muncul kasus Kadinkes Lampung, Gubernur Lampung bilang tolong ditahan dulu, jangan pamer kemewahan di media sosial. Kan publik juga jadi bertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan adalah agar hidup sederhana atau menyembunyikan kemewahan yang dimiliki? Begitu Mas Arman melihatnya, apa yang harusnya dicatat dan tetap diawasi oleh publik soal ini? Iya, kita cukup bersadar misalnya pada peraturan pemerintah nomor 42 2004 ya Mbak Friska terkait dengan pembinaan korps dan juga kode etik perilaku ASN gitu ya. Ya. Dalam peraturan itu sangat detail gitu, bagaimana membangun atau menghidupi etika terhadap diri sendiri dan juga etika dalam konteks hidup bermasyarakat gitu ya. Dari beberapa etika itu yang selalu disebut adalah wajib menunjukkan hidup sederhana dan empati gitu ya. Artinya ketika para penyelenggara pemerintahan ini itu memamerkan kemewahan, menurut kami ini sudah berlawanan dengan amanat PP tadi. Atau dalam konteks tadi itu dalam undang-undang ASN misalnya itu terkait dengan manajemen ASN gitu ya. Itu yang menurut kami yang perlu kita lihat dalam hal ini adalah misalnya dalam tata kelola aparatur sipil negara itu mulai dari proses rekrutmen gitu ya, seleksi ASN itu perlu memikirkan bagaimana sistem agar bisa memfilter ASN yang lolos itu gitu ya. Itu bisa menunjukkan kapasitas dan juga integritas gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses pembinaan lanjutan ongoing formation yang menurut kami perlu ada satu sistem gitu ya, yang mana di dalamnya itu pertama ada sistem yang memberikan preventif di depan gitu ya, agar tidak terjerumus dalam praktik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem yang terkait yang mampu mendeteksi gitu ya, mendeteksi perilaku-perilaku seperti itu, dan yang terakhir adalah sistem represif, memberikan sanksi gitu. Jadi ada tiga hal ini yang mesti dikembangkan dalam sistem ini, sistem yang memberikan preventif di depan, kemudian deteksi dalam prosesnya, atau represif ketika ada temuan, gitu Mbak. Dan jangan minta juga publik untuk mengkritisi gaya hidup yang masuk poin kultural tadi ya Mas Arman, karena itu resiko dari jabatan struktural yang dimiliki, begitu ya Mas Arman? Iya. Artinya ketika mereka sudah memilih atau berkomitmen menjadi aparatur sipil negara, mereka harus tunduk pada kode etik, kode perilaku dan nilai dasar itu ya. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya sebagai pelayan publik, mereka juga harus menunjukkan itu gitu ya. Bahkan dalam konteks saat ini ada beberapa yang kita lihat gitu ya, yang masih resisten ketika ada publik atau masyarakat yang memviralkan atau memberikan laporan terkait dengan lifestyle dari para pejabat ini gitu ya. Karena itu mau tidak mau jadi konsekuensi, dan seperti yang disampaikan evaluasinya dari sisi regulasi untuk jangka panjangnya itu jangan juga dilupakan, jangan ada kasus ini saja selesai represif saat ini saja lalu menguap ya Mas Arman? Iya. Oke, itu yang jadi catatan, semoga ini jadi pintu masuk untuk berbenah semuanya, dan kita nantikan juga apa hasil klarifikasi LHKPN terhadap Kadinkes Lampung yang dilakukan oleh KPK hari ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.